Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, mari kita simak bersama-sama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang zat-zat pada makanan dan fungsinya pada tubuh. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis zat gizi dalam makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, menjelaskan fungsi masing-masing zat bagi tubuh, serta mengevaluasi dampak kekurangan atau kelebihan zat gizi tersebut terhadap kesehatan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan dan mengaitkannya dengan fungsinya bagi tubuh, serta akibat yang ditimbulkan jika kelebihan atau kekurangan zat tersebut. Berikut ini adalah indeks ketercapaian pembelajaran yang akan dicapai. 1. Peserta didik mampu menjelaskan zat-zat pada makanan melalui studi literatur video dan gambar dengan tepat dan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis fungsi zat makanan melalui studi literatur video dan gambar dengan cermat. 3. Peserta didik mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan jika kekurangan dan kelebihan zat pada makanan melalui studi literatur video dan gambar dengan tepat dan benar. Biologi TV Zona Sekolah. Zat makanan yang diperlukan manusia antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam-garam mineral, dan juga air sop. Sudah tahukah kalian apa itu zat pada tubuh manusia? Zat-zat dalam tubuh manusia memiliki fungsi penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, lemak sebagai cadangan energi, vitamin dan mineral untuk mendukung berbagai proses metabolisme, serta air yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sudah tahukah kalian apa saja jenis-jenis zat pada makanan adalah sebagai berikut? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan serat. Di sini saya akan melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu tentang pengelompokan bahan makanan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan dan saya akan langsung mengelompokkannya. Alat dan bahan yang perlu digunakan yaitu wadah plastik yang berisikan label vitamin, lemak, protein, dan karbohidrat. Juga diperlukan 20 jenis bahan makanan yang tersedia di dalam rumah tangga. Setelah mengumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam, langkah kerjanya yaitu mengelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Bahan makanan yang menjadi kelompok karbohidrat seperti beras, jagung, dan ubi jalar. Kelompok protein yaitu tempe dan tahu. Kelompok lemak yaitu ayam dan ikan. Dan vitamin seperti sayur bayam, sayur lumai, buah tomat, buah labu siam, terong, terong Belanda, cabai, sayur daun ubi, kacang buncis, wortel dan kacang panjang, serta sayur katu. Inilah kelompok bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Baik anak-anak, di sini kita akan masuk kepada topik pembelajaran yang selanjutnya, yaitu zat-zat pada makanan dan fungsinya pada tubuh manusia. Nah, di sini yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan salah satu zat makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia, oleh tubuh, karena zat ini adalah salah satu sumber energi utama bagi tubuh yang merupakan zat makanan yang paling cepat menyuplai bahan bakar tubuh. Sehingga jika seseorang dalam kondisi lapar, maka makanan yang dipilih pertama kali yaitu makanan yang mengandung sumber karbohidrat. Kemudian fungsi dari karbohidrat sendiri ialah sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Dalam sistem pencernaan, karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel sebagai bahan bakar
untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler. Baik anak-anak, di sini zat makanan yang kedua yaitu protein. Nah, protein ini ialah zat makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis tubuh. Nah, protein sendiri ini mempunyai fungsi sebagai penyusun utama sel dan jaringan, kemudian membantu pertumbuhan dan perbaikan tubuh, kemudian membentuk enzim dan hormon, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan sebagai sumber protein dapat berasal dari hewani, yaitu daging, ikan, telur, dan susu. Kemudian nabati, yaitu kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Baik anak-anak, di sini zat makanan yang ketiga yaitu lemak. Nah, lemak ini adalah salah satu zat makronutrien yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian lemak juga berperan dalam pembentukan membran sel dan produksi hormon. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi lemak jenuh, lemak tidak jenuh, lemak trans, dan lemak yang dapat ditemukan dalam makanan, yaitu seperti minyak nabati, kacang-kacangan, ikan, daging, dan juga produk susu. Baik anak-anak, di sini zat pada makanan yang keempat yaitu vitamin. Nah, vitamin ini adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme pertumbuhan dan kesehatan. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K yang disimpan dalam jaringan tubuh, serta vitamin larut dalam air yaitu vitamin C dan kelompok vitamin B yang tidak tersimpan dalam jumlah besar sehingga perlu dikonsumsi secara teratur. Kemudian fungsi dari vitamin sendiri ini ialah yaitu seperti vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin C untuk daya tahan tubuh, dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Sumber vitamin dapat diperoleh dari berbagai macam makanan seperti buah-buahan, sayur, daging, dan produk susu. Zat makanan yang kelima yaitu air. Di sini air dalam zat makanan adalah komponen penting yang berperan dalam berbagai proses fisiologis tubuh. Air berfungsi sebagai pelarut untuk zat gizi, membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan makanan, mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan zat sisa melalui keringat, urin, dan pernapasan. Selain itu, air juga berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh, sendi, dan mendukung berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Oleh karena itu, asupan air yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Baik anak-anak, di sini zat makanan yang terakhir ialah serat. Nah, serat sendiri pada zat makanan adalah bagian dari tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat terdiri dari polisakarida kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, lignin,
pektin, dan gum. Meskipun tidak memberikan energi langsung, serat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Fungsi dari serat sendiri adalah mencegah sembelit dan menjaga kesehatan usus, kemudian menurunkan risiko penyakit jantung dan mengontrol kadar kolesterol, kemudian mengontrol kadar gula darah baik untuk penderita diabetes, dan membantu menjaga berat badan dengan meningkatkan rasa kenyang. Baik anak-anak, berikut ini adalah penjelasan akibat yang ditimbulkan jika kekurangan dan kelebihan zat makanan. Di sini yang pertama ada kekurangan dan kelebihan zat karbohidrat. Yang pertama yaitu kekurangan zat karbohidrat bisa menyebabkan tubuh lemas, kurang energi, dan bisa menyebabkan ketosis. Kemudian kelebihan karbohidrat bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan, di mana menyebabkan risiko obesitas dan diabetes meningkat. Berikut ini yaitu kekurangan dan kelebihan dari protein. Kekurangan protein dapat mengakibatkan otot mengecil, di mana pertumbuhan otot terhambat dan mudah sakit. Kemudian kelebihan protein di mana akan mengakibatkan kerja ginjal meningkat dan risiko gangguan pada ginjal. Berikut ini adalah kelebihan dan juga kekurangan lemak. Yang pertama ada kekurangan lemak dapat mengakibatkan kulit yang kering. Pada gambar tersebut gangguan penyerapan vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang di sebelah, kelebihan lemak dapat mengakibatkan obesitas, kolesterol tinggi, risiko penyakit jantung. Baik anak-anak, di sini akibat yang ditimbulkan jika kekurangan dan kelebihan zat vitamin, di mana yang pertama ada kekurangan vitamin, yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya kekurangan vitamin A, yaitu rabun senja yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, gambar kedua yaitu kelebihan dari vitamin, di mana dapat mengakibatkan hipervitaminosis atau biasa disebabkan dengan keracunan vitamin. Berikut ini akibat yang ditimbulkan jika kekurangan dan kelebihan zat makanan, yaitu air. Pada gambar pertama ditampilkan kekurangan air, yaitu menyebabkan dehidrasi, di mana tubuh lemas dan terdapat gangguan pada fungsi organ. Kemudian gambar kedua yaitu keracunan air atau hipernatremia. Berikut ini yang terakhir ialah akibat yang ditimbulkan jika terjadi kekurangan pada zat serat. Nah, di sini gambar yang pertama yaitu terjadi sembelit karena kekurangan serat, dan juga dapat terjadi risiko kanker usus yang meningkat. Kemudian gambar yang kedua yaitu kelebihan dari zat serat, di mana akan terjadi gangguan penyerapan mineral atau yang disebut dengan kembung. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu ibu membuat kuis untuk anak-anak bisa kerjakan dengan cara bisa men-scan barcode yang ada, kemudian masukkan PIN untuk mengerjakan kuis yang ada dalam Kahoot tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.